Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ternak Indonesia, alhamdulillah ini sudah dipanen ya. Beberapa hari yang lalu saya masukkan ke YouTube dan saat ini sudah dipanen. Ini yang sudah dipanen 2 bedeng ya teman-teman. 2 bedeng karena kasihan nanti padinya enggak kurang sinar matahari. Alhamdulillah 2 hari yang lalu ini sudah bisa motong, dan hari ini pembuatan silase oleh kru kandang. Nah ini teman-teman yang kemarin saya review tapi nggak bisa masuk ya, rumputnya masih cukup banyak. Insya Allah nanti selang beberapa waktu akan segera dibuat silase juga. Ini teman-teman indigo vera, jadi pinggir ini indigo vera, bawahnya ini ada rumput odotnya juga dan pakcong, karena dulu bibitnya pas nanam pertama odot itu banyak yang nggak tumbuh, akhirnya disulami dengan pakcong. Nih cuman hanya sampai sini ya teman-teman. Nah kebetulan yang di pinggir sungai di sana cukup banyak legum kemarin ya, banyak legumnya juga, semuanya sudah dipangkas, sudah dipanen untuk campuran silase, sehingga silase pada kali ini cukup banyak sekali ya, cukup banyak legumnya. Harapannya nanti kandungan nutrisinya cukup tinggi, PK-nya terutama ya. Nah ini teman-teman, nah nanti teman-teman akan saya ajak mutar, ini legum yang kemarin kita panen juga. Nah bagi teman-teman yang butuh bibit pakcong, kita ready, walaupun tidak banyak, ini kali ini nggak banyak karena memang belum begitu tua, sudah kita panen untuk segera dibikin silase, karena stok silase sudah semakin menipis. Ini teman-teman ladang indigo vera yang pinggir sungai. Kalau yang terlalu pinggir, dulu kita kasih singkong karet tapi tidak begitu subur ya, karena kurang sinar matahari. Tapi untuk indigo veranya luar biasa, kemarin cukup subur sekali lah gitu. Nah ini kemarin kita potong juga, ada 4 bedeng pakcong ya, 4 bedeng pakcong dipanen kemarin untuk bahan pembuatan silase. Ini lahan yang antara pakcong dan odot bawahnya. Nah ini teman-teman yang kecil-kecil, kalau kita lihat ini yang kecil-kecil ini tanaman baru ya, karena ada yang besar ada yang kecil. Yang kecil ini tanaman baru susulan ya, karena kemarin odot itu kita mencoba untuk sebagian kita matikan, yang 4 ada 6 bedeng. Nah ini yang kecil-kecil ini pakcong dan BB biokin. Cuma nampaknya karena pakcong yang kita sisakan itu cepat tumbuh suburnya tinggi, sementara yang BB biokin dan pakcong baru itu baru ditanam, sehingga pertumbuhannya ini agak kalah. Tapi nggak apa-apa, insya Allah nanti dengan kita panen ini ya, mulai tumbuh baru, baik itu yang pakcong lama maupun yang pakcong baru ataupun BB biogen yang baru ya. Ini ya teman-teman, insya Allah nanti selang sebulan ini juga akan dibikin silase juga, dan kita stok legumnya juga masih cukup banyak di sana, yang rencananya kemarin juga mau dipanen juga, tapi ternyata sudah cukup banyak. Takutnya prosesnya nggak selesai dalam proses silase dalam waktu sehari, sehingga nggak efektif. Takutnya hujan juga ya teman-teman ya. Dan ini pakcong kita, untuk pakcong sudah sangat tinggi, sedangkan yang kecil-kecil ini bibit baru yang kita tancapkan, campur antara BB biogen dan pakcong, kurang maksimal karena sinar mataharinya kurang. Tapi insya Allah nanti setelah panen ini semoga segera bisa sama ya, antara bibit baru dan bibit lama. Ini ya teman-teman, ini indigo vera kita. Indigo veranya cukup tinggi, sudah berarti 4 bulan ini nggak dipanen. Mungkin nanti 15 hari lagi atau 2 minggu lagi semoga bisa segera panen bersama dengan rumput pakcongnya ini, segera dibikin silase
untuk cadangan pakan kita. Oke, kita menuju lahan terakhir yang belakang kandang pas. Nah, ini yang saya maksudkan teman-teman, Indigo Vera ini luasan sekitar, nggak luas ini ya, mungkin sekitar 100-an meter persegi ya, 100 meter persegi, cuman bibitnya agak dekat. Kalau sama sana ya mungkin 200 meter persegi. Lumayan, kemarin cukup banyak hasilnya. Ini panen pertama sudah cukup lumayan banyak, tapi kalau dibandingkan yang sawah tadi, lahan pertama itu berbeda. Nah, ini teman-teman yang kembali saya review bang pakan kita Indigo Vera yang 2 bulan yang lalu dipanen. Sudah seperti itu, sudah sangat lebat. Insya Allah nanti 2 minggu ke depan akan kita jadikan silase juga, agar persediaan pakan kita cukup. Oke, ini berada tepat di belakang kandang kita nih. Jadi tidak perlu transportasi yang jauh. Ini lahan kita yang paling dekat. Alhamdulillah kita punya 3 lahan yang cuman yang produksinya cukup bagus ya, karena ini yang tanam paling pertama ya, itu lahan yang ini. Sedangkan lahan yang kedua dan yang ketiga saat ini baru tanam sekitar 1 bulan ya, nanti semoga 2 bulan lagi sudah bisa mulai ditanam. Ini teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Oke teman-teman, kita menuju ke kandang ya untuk proses silase. Ini alhamdulillah kita punya kemarin ngarit ya, 6 bedeng kecil-kecil. Kemudian di sana legum-legumnya itu campur ya teman-teman. Ada legum, ada ini memang dijadikan satu. Di sana juga ada legum-legum. Terus alhamdulillah kita juga ada tambahan suplemen ini. Makan tambahan berupa jagung manis. Kemarin ada 8 kintal ya. Lumayan lah untuk tambahan campuran silase. Nah, ini teman-teman yang sudah dicopper ya, setengah hari ini 2 orang. Alhamdulillah bisa nyopper sekian banyak. Ini yang tadi ada di sini ya, yang kita ngarit selama 2 hari yang lalu. Ini sudah habis ke chopper, ini masih dikit. Nanti ini jadi satu dengan yang rit-ritan kemarin. Nah, dari semua yang kita rit 2 hari, alhamdulillah mungkin sudah 60% ini sudah dicopper. Nah, kemarin ada yang tanya, gimana mas caranya bikin silase yang baik? Silase yang baik itu pada saat kita ngarit jangan langsung dicopper. Minimal dibiarkan dulu selama sehari, minimal sehari. Atau syukur 2 hari 3 hari agar kadar airnya berkurang. Jadi kalau 1 hari, selang 1 hari itu kadar airnya bisa berkurang mungkin 40-50%. Kalau 2 hari mungkin ya di atasnya. Nah, yang tidak kalah penting adalah bahan campuran sebagai bahan kering ya, karena saat ini musim hujan. Kalau nggak ada bahan keringnya pasti kandungan airnya sangat tinggi. Nah, itu menyebabkan proses silase bisa tidak maksimal atau gagal. Nah, alhamdulillah ini saya punya bahan kering ini ya teman-teman. Ada rendeng kacang hijau ya. Kemudian juga ada rendeng kacang tanah, nanti sebagian sudah diaduk. Terus di sana ada polar ya, di sana ada polar untuk mengurangi kadar air. Nah ini tadi jagung ya, jagung yang sudah dicopper juga sudah ada di sana. Jagung berarti basah juga karena udah baru panen 2 hari yang lalu. Nah, ini polarnya teman-teman, ada polar untuk mengurangi kadar airnya. Nah di sana juga ada konsentrat. Kebetulan pakai konsentrat Nutrifit, ini baru nyoba, baru pertama kali ini. Biasanya pakai polar atau konsentrat yang biasa kita pakai itu produksi dari teman. Nah, kuncinya teman-teman, pada saat pembuatan silase itu kadar airnya harus kering ya, harus kering, maksimal ini ya, cara tandanya coba digenggam sekuat-kuatnya terus dilepas, itu tidak ada airnya. Insya Allah nanti proses pembikinan silasenya
berhasil dengan baik. Nah, di samping bahan kering tidak lupa kita tambahkan mineral ya, mineral sebagai sumber mineral makro dan mikro ya. Kebetulan ini saya pakai TS Grow. Sebenarnya tidak harus TS Grow, ada Fatwest, ada TS Grow, ada yang lain, silahkan aja. Yang jelas harus pakai ya teman-teman, untuk memastikan kebutuhan nutrisi atau mineral pada ternak kita itu tercukupi. Saya kira itu aja teman-teman. Proses silase hari ini jam istirahat ya, jam istirahat. Nanti jam 1 insya Allah segera mulai lagi. Semoga hari ini bisa selesai, semoga saja hari ini tidak hujan sehingga proses silase nanti bisa berjalan dengan lancar. Saya kira itu aja. Mohon bagi rekan-rekan yang suka dengan video ini, mohon subscribe-nya, komen dan like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.